Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji kitab-kitab para ulama secara online. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan syarah matan Nabi Suja dari dua syarah ya, yaitu Fathul Qaribil Mujib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi dan At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib karya Syekh Mustafa Dibul Bugoi hafidhahullah. Kita masih di pembahasan tentang istinja dan adab buang hajat. Yaitu terakhir di pembahasan menghadap di larangan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya ya. Yang berikutnya adalah wa yajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Ya, dan hendaklah orang yang membuang hajat itu menjauhi ya atau tidak buang air kencing ya, tidak buang air kencing. Wal ghaid dan buang air besar. Fil ma'ir raqidi di air yang tergenang. Ya, di air yang tergenang. Wa tahta syajaratil musmirati. Ya, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi dan di jalan. Ya, wazilli ya dan di tempat berteduh ya, tempat bernaung atau berteduh. Wasukubi dan di lubang ya, wasukub dan di lubang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti dan tidak berbicara ya ketika sedang buang air kecil dan buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar dan tidak menghadap ke matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya. Ya. Tapi yang terakhir ini menghadap atau membelakangi matahari dan bulan ini memang tidak ada dasar dalilnya ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam syarah. Kita lihat terlebih dahulu di Fathul Qorib. Wa yastadibu dan daklah dia menjauhi adaban sebagai adab, sebagai bentuk adab. Jadi ini adab di dalam membuang hajat. Qadil hajati siapa? Yaitu yang membuang hajatnya. Al-baula ya kencing wal itu dan buang air besar fil ma'ir raqidi di air yang tergenang.
Ya berarti ini menunjukkan haram ya, karena memang bisa mengotorinya ya. Itu karena kalau sedikit kan bisa menajiskannya. Ya kalau banyak juga kan tentu akan membuat kotor, membuat jijik begitu ya. Amal jari adapun air yang mengalir. Ya, jadi kebalikan dari rokit ya. Kalau rokit tergenang, ya adapun air yang mengalir, fayukrahu fil qalili, maka dimakruhkan pada yang sedikit, ya minhu darinya dunal kasir ya, tidak yang banyak. Ukuran sedikit banyak kita sudah tahu ya, dalam mazhab Syafi'i ya, ijtihadnya adalah di bawah 2 kula ya, kalau banyak 2 kula ke atas. Lakin al-aula ya, tetapi yang lebih utama ijtinabuhu, menjauhinya. Ya, jadi walaupun pada air yang mengalir ya yang sedikit yang dimakruhkan, tapi lebih baik menjauhinya. Wa bahasan Nawawi, dan Imam Nawawi meneliti ya tahrimahu, keharamannya, fil qalil ya, dalam air yang sedikit, jarian au raqidan, baik itu sedikit dalam air yang sedikit, baik itu mengalir ataupun tergenang. Ya, jadi Imam Nawawi rahimahullah ya sebagai tahqiq ya di mazhab Syafi'i ini meneliti kembali bahwa sampai kepada kesimpulan ya haram ya dalam air yang sedikit itu, baik tergenang ataupun yang mengalir, ya sama-sama diharamkan. Ya, karena kembali ke pembahasan yang sebelumnya bahwa air yang sedikit ya ketika dimasuki oleh najis, ya itu bisa menajiskannya. Kemudian wayajtanibu, dan menjauhi ya aidon juga al-baula ya, kencing, wal ghaito, dan buang air besar, tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya, yaitu kapan? Waktas samari wa ghairi. Baik pada waktu berbuah ataupun pada waktu tidak berbuah. Ya, pada saat buah-buahnya muncul ya, ada yang berbuah ataupun ketika belum berbuah. Ya, karena ya memang adalah bisa mengganggu ya, itu ya, bisa mengganggu dengan baunya itu ya kepada pohon itu ya, atau kepada orang yang akan memetik buah itu. Wa yajtanibu ma dzukira, dan juga menjauhi apa yang disebutkan itu, yaitu maksudnya berbuang hajat, fittariqil maslukil linnas, pada jalan yang dilalui ya bagi manusia. Jadi di jalan ya, buang air di jalan ya tidak boleh, karena itu adalah yang dilalui oleh manusia ya, sehingga manusia akan terganggu ya dengan baunya itu. Ya, ini nanti ada ya hadis-hadisnya yang berkenaan dengan ini. Jadi sebagai seorang muslim ya tentu kita harus berkomitmen ya terhadap adab-adab ini ya. Karena makanya kita di awal selalu dalam pembahasan fikih itu membahas toharoh terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk syariat Islam yang kalau diamalkan ya oleh pemeluknya akan merasakan bahwa Islam itu indah ya. Islam itu memberikan rahmat.
Ya, tapi banyak ya di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal ini. Ya, di Indonesia ya di jalan-jalan itu kan kadang suka ada aroma-aroma yang bau seperti itu. Tempat-tempat umum seperti terminal dan sebagainya. Ya, stasiun. Ini tidak sesuai dengan adab Islam. Wa fi maudhi'i zilli dan juga di tempat bernaung. Ya, di tempat bernaung berteduh soifan pada waktu musim panas. Ya kalau musim panas rata-rata orang sering berteduh ya, tempat berteduh lalu kemudian buang air di situ itu akan sangat mengganggu kepada orang-orang yang sedang berteduh di situ. Bahkan ini yang menyebabkan orang itu bisa melaknatnya. Makanya nanti ada hadisnya ya, khawatirlah kepada hal yang bisa menyebabkan orang melaknat. Ya, nanti kan dilaknat, dicela ya, ya doakan yang buruk gitu kan. Ketika orang mencium aroma bau itu, ya dia akan merasa marah lalu mencelanya, melaknatnya. Wa fi maudhi syamsi syitaan dan pada tempat-tempat yang ada sinar matahari ya, yaitu pada waktu musim dingin. Jadi kalau pada saat musim dingin tentu orang akan mencari tempat yang terkena sinar matahari supaya dia bisa menghangatkan badan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi intinya kan adalah di tempat-tempat ada manusia di situ berkumpul ya, itu lewat sehingga menyebabkan orang itu bisa melaknatnya. Ya tentu kalau di negeri kita kan musimnya tidak tidak apa musim panas, musim dingin ya. Wafi sukbi ya dan pada lubang fil ardi di bumi ya wahuwa nazilul mustadir yaitu adalah yang eh, turun ke bawah ya yang apa namanya memanjang ke bawah. Lubang ya kalau lubang ya lubang yang ke bawah itu al mustadir yang bulat ya maksudnya dia adalah tempat-tempat hewan di situ ya tempat tinggal hewan di lubang-lubang itu kan. Nah, tidak boleh buang air di situ karena akan mengganggu hewan itu ya akan menyakiti hewan itu. Nah ini menunjukkan betapa tinggi ya gitu adab di dalam Islam itu. Tidak hanya menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu manusia, tapi bahkan kepada hewan pun kita harus beradab ya gitu. Jangan sampai menyakiti mereka ya, memberikan aroma-aroma yang bau ya kepada hewan-hewan itu. Walabdu sukbi dan lafaz sukbi sakitun fi ba'di nusahil matni itu tidak ada ya apa hilang di sebagian manuskrip ya naskah matan. Wala yatakallamu adaban ya dan juga tidak berbicara ya sebagai bentuk adab li ghairi darurah ya tanpa ada kedaruratan, tanpa ada kondisi yang mendesak ya qadil hajah orang yang membuang hajat alal bauli wal ghaid ya terhadap atau ketika dia buang air kecil dan juga buang air besar. Jadi jangan bicara gitu kan kalau lagi buang air. Ya. Fa indat daruratun ilal kalam ya maka jika ada kondisi yang darurat mendesak yang menuntut ya kepada berbicara ya kepada pembicaraan ya kalau hal-hal yang darurat yang mendesak ya itu bisa apa namanya karena di sini kan menjauhinya secara hukum apa namanya makruh saja ya kalau untuk berbicara.
ketika ada kebutuhan mendesak, ya tentu menjadi hilang kemakruhannya. Ini menjadi kaidah, sesuatu yang makruh kalau ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukannya maka menjadi hilang kemakruhan. Ya, bahkan hal yang haram pun ya, suatu yang haram kalau memang betul-betul darurat, ya sangat mendesak, ya kalau tidak dilaksanakan bisa menyebabkan kehilangan nyawa misalnya. Ya tentu kan yang haram itu juga menjadi boleh. Ya, sebagaimana dalam kaidah ya dikatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang mendesak yang darurat itu bisa menghalalkan, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi ada kebutuhan untuk berbicara ketika buang air itu. Misalnya apa? Di sini diberi contoh. Kaman ro'a hayatan, seperti orang yang melihat ular. Taksidu insanan, ya, yang akan menuju kepada seseorang, ya, seorang manusia. Ya, jadi dia sedang buang air lalu lihat ada ular yang mau menghampiri seseorang. Itu dia mengingatkan kepada orang itu, memberitahu. Ya, mungkin dia tidak melihat gitu kan, takutnya nanti dipatuk ya oleh ular. Gitu. Lam yukrohil kalamu hina idin, maka tidak dimakruhkan berbicara pada waktu itu. Ya, jadi ini di sini dijelaskan bahwa berbicara ketika sedang buang air itu makruh. Ya, tapi kalau ada kebutuhan jadi hilang kemakruhannya. Ya kan? Ya, ini juga bagian dari adab. Ya, sedang buang air itu tidak bicara ya, apalagi nyanyi-nyanyi misalnya ketika buang air ya, itu kan ini bagian dari adab. Wala yastakmilu syamsa wal qamar, dan tidak menghadap ke matahari dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak juga membelakangi keduanya, ayyukroh. Ya, dimakruhkan dzalika, hal itu hala qada'i hajatihi, pada waktu buang hajat. Lakinnan Nawawi fir Raudhah, tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatut Talibin wa syarhil muhadzab, dan syarah muhadzab al-majmu, ya, syarah muhadzab, ini kitab yang paling terbesar ya, Imam Nawawi. Qala, ya, beliau berkata inna istidbarahu ma laisa bimakruh. Sesungguhnya membelakanginya itu tidak makruh. Wa qala fil wasit, ya, fi syarhil wasit, dan beliau juga berkata di dalam syarah al-wasit. Al-wasitnya Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali ada 3 kitab fikih, itu Al-Wajiz, Al-Wasit, dan Al-Basit. In taraka istiqbalahuma taraka istiqbalihima, ya, bukan huma. In taraka istiqbalihima wastidbarihima sawa. Sesungguhnya tidak menghadapnya dan tidak membelakanginya sama saja. Ai fayakunu mubahan, ya, hal itu mubah, ya. Itu waqala fit tahqiq, dan beliau, ya, Imam Nawawi berkata dalam kitab At-Tahqiq, inna karohata istiqbalihi ma la aslalah. Ya, sesungguhnya ya memakruhkan atau kemakruhan menghadap kepada keduanya, matahari dan bulan, tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasar dalilnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat yang dibangun, ya, fikih-fikih yang dibangun di dalam mazhab itu memang tidak asal-asalan, ya, sehingga kalau diketahui tidak ada dalilnya, tidak jelas dalilnya, yaitu maka kemudian ditinggalkan, ya, gitu. Karena di dalam mazhab para ulama itu juga ada para ahli hadisnya, ya, seperti Imam Nawawi sendiri kan beliau adalah termasuk ahli hadis. Ya, jadi mazhab ini sudah melalui penelitian, ya, terhadap dalil-dalil,
ya, sehingga bisa melahirkan kesimpulan-kesimpulannya. Wa qawluhu wala yastakbiru ila akhirih, dan perkataannya dan tidak menghadap, ya, yaitu tadi tentang matahari dan bulan, ya, dan seterusnya, ila akhirin dan seterusnya. Sakitun itu hilang fi ba'di nusahil matni di sebagian naskah matan. Kita lihat dalil-dalilnya dari kitab At-Tadhib bi Adilati Matnil Ghaya Takrib. Ya wa istani istiqbal al-qiblah wastadba, ini sudah. Ya wa istanibul baul wal ghaid fil ma'i raqib, ya. Dan hendaklah menjauhi buang air kecil dan buang air besar di air yang tergenang. Nah, ini didasarkan pada dalil di nomor 2. Rawa Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah, dalam Sahih Muslim tentu, ya. Nomor 281 wa ghairuhu, dan juga selain Imam Muslim. Perawi lain, ya. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, untuk kencing di air yang tergenang. Ya, begitu. Ini dalam redaksi lain juga ada, ya, di Bulughul Maram misalnya. Itu larangan untuk apa namanya, kencing di air yang tergenang itu. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis secara mantuk, secara tersuratnya itu adalah kencing. Nah, lalu kenapa buang air besar juga dilarang, ya? Karena watagawut, ya, buang air besar itu akbah, lebih buruk, wa aula bin nahi, ya, lebih utama untuk dilarang, ya kan? Karena buang air besar kan lebih besar, ya, ininya najisnya daripada buang air kecil. Nah, ini namanya dalam dalam pengambilan dalil, ya, pemahaman dalil disebut dengan mafhum muwafaqah. Ya, mafhum muwafaqah itu jadi pemahaman yang sesuai, gitu, yang tidak disebutkan secara tersurat, tetapi dia masuk ke dalam maknanya, ya, dan bahkan maknanya ini lebih. Ini yang disebut dengan fahwal hitam. Ya, jadi mafhum muwafaqah itu ada yang lebih, maknanya lebih, ya, jadi buang air besar itu tuh lebih lebih lagi daripada buang air kecil, gitu. Ya, ini namanya disebut fahwal hitam kalau kalau maknanya lebih. Kalau maknanya sejajar itu disebut dengan lahnal hitam, ya, itu sebagaimana dalam ilmu ushul fikih dibahas. Wa nahyu lil karohah, dan larangan di sini adalah untuk kemakruhan. Wa naqala anin Nawawi annahu litahrim, atau nukila, ya, dan dinukil, diriwayatkan dari Imam Nawawi bahwa ini menunjukkan kepada haram, ya. Itu lebih kuat haram karena merusak apa namanya, air itu kan, membuat apa, air menjadi tercemar dengan kencing di air tersebut. Ya, nah kemudian yang berikutnya, ya, yaitu di bawah, ya, tidak buang air di bawah pohon yang berbuah. Dan juga di jalan yang dilalui oleh manusia, dan juga di tempat bernaung, ya, berteduh. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya dalam Sahih Muslim nomor 269. An Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anaini. Takutlah kalian dua hal yang menyebabkan laknat. La'an ini maksudnya adalah dua hal yang menyebabkan laknat. Qalu mereka bertanya, para sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah. Ada apa dua hal yang menyebabkan laknat itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, allazi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim. Ya, yang buang air, takhalla ini kan dari kata khala yahlu, itu menyepi, menyendiri, ya ini digunakan maknanya untuk orang yang buang air, ya karena kan orang yang buang air dia mencari tempat yang sepi. Ya, yang buang air, ya baik itu buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia, fi tariqin nas au fi dhillihim, atau di tempat berteduh ya, mereka. Jadi jelas ya, secara jelas ada larangan dari Rasulullah SAW. Al-la'ana ini ya, makna la'an itu al-amraini jalibaini lil-la'ni. Dua perkara yang bisa menyebabkan ya adanya laknat, ya, dilaknat oleh orang lain. Atau bisa juga ya dilaknat oleh para malaikat begitu ya. Wasuqbi. Nah, yang berikutnya adalah di lubang ya, di lubang hewan. Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 29 dan yang lainnya, an Abdullah ibni Sirjis, ya, dari Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk kencing di lubang tempat tinggal hewan. Wahwa thuqbu fil ardi, yaitu lubang di bumi. Ini jelas ya larangannya, dalil yang menunjukkan larangannya. Kemudian yang berikutnya, dan tidak berbicara pada waktu buang air kecil dan buang air besar, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim nomor 370 dan yang lainnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, an rajulan, bahwa seorang lelaki, marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, ya melewati ya, lewat dan sedangkan Rasulullah SAW sedang kencing ya, buang air kencing. Wasallam alaihi, lalu dia mengucapkan salam, falam yaruda alaihi, maka Nabi tidak menjawabnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ketika buang air itu tidak berbicara, bahkan salam, mengucapkan salam pun tidak menjawab. Ya, tidak dijawab. Begitu, ini menunjukkan ada larangan untuk berbicara ya ketika buang air itu. Ya, itu menunjukkan kepada hukum makruh saja ya, tidak sampai haram. Jangan kepada hukum makruh sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan. Ya. Waro Abu Dawud, dan Abu Dawud meriwayatkan nomor hadis 15 wa ghairu dan yang lainnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id, dari Abi Sa'id semoga Allah meridainya, Abi Sa'id Al-Khudri ya. Sami tu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulan, tidaklah dua orang lelaki. Ya, maksudnya dua orang, bisa umum ya, laki-laki atau perempuan. Tidaklah keluar yadribanil itu, yang keduanya itu buang air besar ya. Kashifaini an auratihima, ya, yang membuka ya aurat keduanya, ya tahaddasan, ya keduanya berbicara, ya fa innallaha azza wa jalla yamkutu ala dzalik. Sungguhnya Allah azza wa jalla yaitu marah terhadap hal itu. Yadribani maknanya ya'tiyani ya, mendatangi.
tempat buang air besar. Tadi ya yamkutu maknanya yaghdabu, marah. Ya, jadi hadis ini jelas ya menunjukkan larangan untuk berbicara ya, ngobrol. Ya, atau berbicara sendiri juga tadi sama saja ya, tidak boleh. Kemudian tentang menghadap kepada matahari dan bulan dan tidak membelakanginya. Dzakara Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' tadi Syarah Muhadzab, anal hadis mustanas ya bihi fi hadza, hadis yang dijadikan dalil ya dalam hal ini dhaif, bal huwa batil, bahkan dia batil. Wa nasai masyhur anau yukrahul istiqbal dunal istidbar. Sahih yang masyhur dimakruhkan nah ini sampai sini ya perkataan Imam Nawawi, wal huwa batil. Lalu kata Syekh Mustafa ya di Bulbugo, sahih yang masyhur itu dimakruhkan menghadapnya, tidak membelakanginya. Kalau Khatib ya, Khatib Al-Syarbini ya, Khatib Syarbini berkata dalam kitab Al-Iqna, ya Iqna juga adalah syarah dari Matan Nabi Suja. Wa hadza huwal mu'tamad, inilah yang mu'tamad ya, yang dipegang ya di dalam pilihan madhab. Ya, cuma di sini nggak dijelaskan di dalilnya ya, dalil kemakruhan untuk menghadapnya itu di mana. Justru tadi disebutkan eh, dalam Matul Qorib itu tadi bahwa tidak ada dasarnya menurut Imam Nawawi. Nah, lalu di sini ada tambahan untuk adab ya lain ya, yang tidak disebutkan dalam syarah dalam Matan Abu Suja. Tambahkan oleh Syekh Mustafa ya di Bulbugo, beliau mengatakan faidah, satu faidah, tambahan faidah, yustahabbu ya, dianjurkan, disunnahkan, liqadil hajati, bagi orang yang buang hajat, an yaqulal adhkara wal adiyata, untuk membaca zikir-zikir dan doa allati sabatat an Rasulullah SAW yang kuat ya, berasal dari Nabi SAW, qabla dukhulil khala, sebelum masuk ke tempat buang air, wa ba'dal khuruji minhu, dan setelah keluar darinya. Wa yaqulu qabla dukhul, dan berkata, berdoa sebelum masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya, ini doa mau masuk ke WC. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus. Khubus jam'u khabis. Ya, khabis itu setan laki-laki. Ya, yang dijamaknya di setan-setan laki-laki. Wal khabais. Nah, khabais jam'u khabisah. Khabais itu jamak dari khabisah. Ya, setan perempuan. Wal murad dzukuru syayatin wa inatsuhum. Ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 142, Muslim 375, At-Tirmidzi 606. Wa ba'dal khuruj, dan setelah keluar, yaqul, dia berkata, berdoa, ghufranaka. Ya, ghufranaka artinya aku memohon ampunanmu. Ya, disingkat ghufranaka. Ya, maknanya berarti arju ghufranaka atau atlubu ghufranaka. Ya, disingkat ghufranaka saja. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba, yang telah menghilangkan anni dariku al-adza, ya kotoran, wa'afani, dan mengafiatkanku ya, menyehatkanku. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzata, yang telah membuatku merasa nikmat, wa abqafiku fiya kuwata, dan menetapkan ya padaku kekuatannya. Wadafa'ani azahu, dan
menghilangkan dariku kotorannya. Ya, atau dengan ghufranaka saya sudah cukup. Ya, dalam berdoa ketika keluar WC itu. Ya, dan itu berdoanya setelah keluar ya, tidak di dalamnya. Jadi setelah keluar, berada di luar tempat buang air itu, bukan pada saat masih ada di dalam ya. Karena tadi kan dimakruhkan berbicara ya, termasuk juga berdoa. Termasuk juga zikir-zikir, membaca Quran ya. Nah, kecuali kalau di dalam hati. Ya, kalau di dalam hati namanya kan bukan berbicara ya. Bukan kalam. Ini yang dilarang ini kan kalam, berbicara ya artinya yang diucapkan. Tapi kalau zikirnya dalam hati boleh. Tidak diucapkan ketika sedang di WC itu. Karena memang seorang muslim kan tidak bisa terlepas dari zikir kepada Allah ya. Begitu. Jadi tidak boleh dilantunkan, disuarakan, tapi kalau di dalam hati boleh. Begitu ya berkenaan dengan adab dalam buang hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada amal-amal soleh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dari kajian pada bahasa subuh kali ini sudah disampaikan oleh Ustaz yang berkaitan dengan adab di buang hajat. Ya, silakan bagi ikhwan sekalian jika ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ustaz, kami dipersilahkan. Ustaz. Iya, Pak. Silakan. Ini misalnya nih bicara, wah kebelet pisan tak kuat ya di bawah pohon, tapi tak tahu kalau itu pohonnya ada buahnya, kumaha cinta. Ya, itu kan berarti darurat, Pak. Boleh saja. Boleh. Jadi kau tak kuat pisan ya, aduh. Iya, makanya kan sebelum kebelat itu kan ada ancang-ancang dulu, Pak ya. Ada ya itu kan namanya. Misalkan aduh Biasanya kan orang kalau mau buang air kan ada ini dulu kan. Ya, ada merasa gitu kan, merasakan sebelumnya. Tadi harus persiapan segera. Jangan sampai nunggu kebelat baru cari tempat. Gitu. Jadi ada jeda dulu kan sebelumnya. Cari dulu tempat. Kan sekarang kan insya Allah banyak di jalan-jalan tuh kan sudah tersedia WC-WC umum. Iya, betul. Itu lebih mudah kalau zaman sekarang. Zaman dulu kan belum ada ya. Di zaman Rasul belum ada bangunan-bangunan yang untuk toilet secara khusus. Terus ini saat yang membelakangi matahari bulan kan susah. Saat kalau misalkan dia itu kan untung itu enggak gayanya enggak ini ya. Susah. Tengah-tengah oleh ngalong matahari sebelah mana ya itu. Kalaupun ada ininya itu sama dengan yang menghadap kiblat itu ya, kalaupun ada. Yaitu di tempat terbuka ya. Kalau sekarang kan tempat-tempat yang tertutup ya tidak ada ya keruhan. Apalagi kan tadi tidak ada dasar dalilnya. Iya. Karena menghadap kiblat pun ya, Ka'bah, menghadap kiblat yang Ka'bah yang sekarang. Ya. Itu kan di dalam bangunan tidak ada kemakruhan. Ini yang lebih kuat ya di dalam madzhab Syafi'i juga, ini yang menjadi pilihan. Begitu. Jadi tidak ada kemakruhan. Kalau di tempat yang tertutup ya, yang di bangunan yang memang dibangun untuk buang air. Karena memang dalam praktiknya sulit juga kan kita. Sulit ini kiblatnya kemana? Ini kiblat dulu. Iya. Mau ada kesulitan di sana. Hotel aja mau sholat nanya orang kiblatnya kemana, iya. Lagi mau buang air kan repot, nyari dulu dia udah kebelat kan gimana? Keburu keblosot. Nyari kiblatnya dulu kan gitu. Ya itu hikmah Pak. Jadi kalau hal seperti itu ya dalam praktek ada kesulitan dan sebagainya
itu sebagai hikmah, bukan sebagai ilat hukum, bukan jadi patokan. Ya. Karena kalau persepsi manusia kan bisa beda-beda, maka itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Ya udah Ustaz, syukur Ustaz. Ya, Nih. silakan yang lain kalau misalnya. Saya sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Saiful dari Margahayu. Mohon maaf baru mengikuti kajian sekarang, baru masuk channelnya. Ya, alhamdulillah. Nanti saya review kajian sebelumnya tadi yang di YouTube. Ya, boleh. Ya, ada di rekaman. Ya. Ini mohon maaf barangkali pernah dibahas ya tentang ini, tentang adabnya yang sambil duduk sambil berdiri itu tadi yang misalkan buang air kecil sambil berdiri gitu ya, kalau di masjid-masjid banyak tuh yang disediain toiletnya sambil berdiri itu sampai larangan maksimalnya sampai haram apa sampai makruh atau gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Apa namanya? Tidak ada kalau yang saya ketahui ya. Sebenarnya tidak secara khusus ya ada larangan apalagi sampai haram ya, bahkan makruh pun ya dalam buang air itu ya khususnya kencing ya, kalau buang air besar kan nggak bisa dari ya buang air kecil ya kencing, karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pun pernah kencing sambil berdiri ya, fi subatati qaumin itu ya, ada hadisnya di apa namanya kayak tempat ya tempat sampah gitu ya, pembuangan itu Rasulullah sambil berdiri. Jadi kalau Rasulullah pernah melakukan ya dan tidak ada apa namanya diketahui kebutuhan yang mendesak ya untuk melakukan hal itu, ya maka menunjukkan itu tidak makruh. Hanya yang menjadi adab ya, apakah berdiri atau tidak itu sebetulnya adalah bagaimana menghindari dari percikan-percikan air kencing itu. Ya baik sambil berdiri ataupun duduk, yang harus dihindari itu mana yang lebih menjaga ya agar tidak terkena percikan air kencing itu, agar jauh gitu ya. Gitu. Kalau dengan berdiri lebih bisa menjaga ya dari cipratan air kencing itu ya maka itu lebih bagus. Gitu. Tapi kalau dengan cara duduk ya bisa lebih menjaga, itu dikembalikan kepada kondisinya yang bisa saja berbeda-beda. Gitu. Ya bisa berbeda-beda. Kalau dengan duduk berarti lebih selamat, lebih terjaga dari cipratan air kencingnya itu. Ya itu silahkan. Jadi ini tidak ini ya. Gitu kalau yang saya ketahui. Jadi dia dilihat mana yang lebih selamat, ya bisa terjaga, itu lebih baik untuk dilakukan. Jadi tidak ada ya kemakruhan apalagi keharaman dalam kencing sambil berdiri itu. Allah alam. Ya kan nuhun. Iya. Jadi ada pepatah kan apa namanya? Guru kencing berdiri kan murid kencing berlari. Itu kan hanya pepatah ya. Ya, silakan bagi wakilah yang lainnya jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya kan satu lagi punten Ya, silakan. Kalau ada merasa setelah di toharoh ya, setelah dicuci gitu, pas udah buang air kecil gitu, terus pas kita jalan suka ada kerasa yang keluar sedikit gitu kan, tapi kita nggak bisa meyakinkan itu teh. Ya harus diyakinkan bisa Gitu ya. dengan dihirup aromanya. Itu bisa diyakinkan. Kalau ragu-ragu kan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Ya, dan kalau yang tidak disadari yang sedikit itu bisa dimaafkan, ditoleransi ya, hal-hal yang di luar kemampuan kita ya.
Ya. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita betul-betul membersihkan. Ya, tapi dengan setelah kita melakukan maksimal gitu ya kan, tapi ternyata misalnya ada sedikit itu insya Allah dimaafkan ya. Suatu yang ditoleransi yang sedikit dari najis itu. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Karena yang bisa jadi kan yang netes air itu kan apakah air kencingnya ataukah air yang membersihkannya gitu kan. Ya air biasa ya, air yang kita gunakan untuk membersihkannya ya, yang menetes ke celana misalnya begitu kan, di situ ada keraguan apakah itu air kencing ataukah air. Sekarang seperti itu ya. Jadi kalau yang sedikit-sedikit yang kadang menempel ya di celana itu kan, itu hal yang sulit untuk dihindari. Jadi sesuatu hal yang sulit untuk dihindari ya setelah kita melakukan secara maksimal, nah yang sedikit itu adalah ma'fu ya, yang dimaafkan. Ya jadi yang sulit untuk dihindari ya suruh al-ihtiraz begitu ya. Wallahu a'lam. Ya cukup Tat. Ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan dulu ya, karena udah jam 6 lebih ya. Alhamdulillah untuk kajian kita rutin pada pertemuan hari ini sudah selesai ya. Allah dilanjutkan pada esok hari seperti biasa jadwalnya setiap ba'da subuh ya. Sedikit informasi untuk ikhwah sekalian ya, alhamdulillah Maish ini sekarang sudah memiliki media-media ya untuk terus menyebarkan dakwah ya, khususnya di media sosial gitu ya. Silakan bisa diikuti oleh ikhwah sekalian, ada di halaman Facebooknya ada Maish Institute, kemudian di Instagram juga ada Maishi_Institute, kemudian di channel YouTube juga ada Maish Channel ya. Jadi itu media-media channel dari Maish ya. Dan bagi ikhwah fillah sekalian juga, bagi yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu keberlangsungan dakwah Maish ya, khususnya untuk operasional gitu ya. Mudah-mudahan silakan bisa disampaikan, nanti bisa menghubungi saya ya. Untuk yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, insyaallah kami terbuka ya. Dan kami juga tentunya membutuhkan dukungan dari ikhwah fillah sekalian ya, khususnya dalam jalan dakwah ini ya. Mohon didoakan juga agar kami semua selalu istiqomah ya. Istiqomah berada di jalan Allah, dan Maish Institute ini bisa terus menebarkan manfaat ya untuk umat, khususnya dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu syar'i ya. Mungkin itu saja sedikit informasi ya. Jazakumullahu khairan katsiran ya, pada ikhwah fillah sekalian yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk ikhwah fillah sekalian, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan Ustaz semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan ya. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi